Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuhatul Laili Indah, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 di IAIN Ponorogo, Jawa Timur. Hari ini saya akan menyajikan video praktek pembelajaran PPL 1 RPP 2 dengan materi pokok mempertahankan kejujuran sebagai cermin kehidupan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semasa berjaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam untuk materi yang baru. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin sama ketua kelasnya. Siapa di sini ketua kelasnya? Saya, Bu. Oke, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Di depan duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, kemudahan kita dalam belajar hari ini. Amin Allahumma. Baik, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia yang kita cintai. Silakan untuk berdiri dulu, dipimpin satu dari teman kalian ke depan, berdiri dulu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ibu absen terlebih dahulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Satu orang ya? Ya. Ada ya? Tidak. Siapa yang masuk? Fikri. Absen 12 ya. Fikri. Namanya apa di sini? Tidak ada keterangan. Apa ya? Oke, apa? Jadi satu anak yang tidak masuk hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, coba tengok kanan kiri Anda apakah ada sampah. Kalau ada, tolong dipungut dulu, kemudian dibuang ke tong sampah atau di laci. Ada? Tidak ada bersih ya? Oke, alhamdulillah. Karena kita tahu bahwa dalam suatu hadis an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Dengan bersih kita nikmat, enak dalam proses belajar mengajar kita di kelas ini. Baik, hari ini kita akan ke materi baru ya, yaitu bab tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kehidupan. Sebelum ke materi, Ibu ingin memfokuskan kalian dulu ya. Akan kita adakan permainan. Kalau Ibu mengatakan pagi, kalian dengan satu tepuk tangan ya. Kemudian kalau siang atau Ibu mengatakan sore, berarti dengan 2 kali tepukan ya. Kalau malam Ibu mengatakannya, berarti kalian dengan gerakan bus gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, Ibu cek ya. Pertama kali 1, 2, 3. Siang, pagi, siang, sore, malam. Iya, oke, terima kasih.
ya, ternyata sudah mulai fokus atau ada beberapa ya. Baik, Ibu akan memulai pembelajaran hari ini ya dengan mempertahankan kejujuran sebagai cermin kehidupan. Anda bisa lihat di layar depan. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah pertama kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasarnya adalah nanti menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ada indikator pencapaian kompetensi. Ya, di sini ada 6. Yang pertama adalah menjelaskan makna Quran surat Al-Maidah ayat 8, Quran surat At-Taubah ayat 119, Quran surat Al-Anfal ayat 58, ada pula Quran surat An-Nahl ayat 105 tentang kejujuran. Kedua, ini dari indikator pencapaian kompetensi. Lanjut, ada dengan tujuan pembelajarannya. Diharapkan hari ini setelah kalian belajar apa sih tujuannya? Ya, yang akan diperoleh tujuannya apa saja? Oh maaf, ternyata di sini link ya. Baik, risetnya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah berdiskusi, ya, siswa mampu menjelaskan mana isi. Nanti Ibu akan memutarkan video tentang kisah kejujuran pedagang nasi yang temukan segepok uang. Siswa mampu nanti meneliti secara lebih mendalam pemahaman Quran surat Al-Maidah ayat 8, Quran surat At-Taubah ayat 119, Quran surat An-Nahl ayat 58, kemudian Quran surat An-Nahl ayat 105 tentang kejujuran dengan baik. Kedua, setelah menyimak tayangan video dengan baik, ya. Oke. Berikut akan Ibu tayangkan ya, video ini tolong nanti diamati oleh kalian. Kira-kira apa yang bisa ya kalian dapati setelah menyaksikan video berikut. Sebentar Ibu akan tayangkan videonya. Nanti ada 2 video ya. Yang pertama ini amati dulu, kemudian Anda tentukan apa saja yang informasi yang bisa Anda. Sudah kalian amati video pertama ya yang Ibu tayangkan. Baik, berbagai cara yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya itu ada kalanya ada yang dengan memiliki motivasi tinggi dan ada juga dilakukan dengan bekerja keras dengan cara mentaati aturan yang ada, baik itu aturan agama dan aturan dari pemerintah. Juga tidak sedikit ya dari orang di luar sana itu dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya dengan menghalalkan berbagai cara ya, tidak menaati peraturan dari agama maupun dengan pemerintah. Mereka ya jauh dari sifat-sifat nilai-nilai kejujuran. Mereka melakukan cara apapun ya, yang terpenting adalah tujuannya tercapai. Na'udzubillah dari. Nah, Anda tentu pernah dengar yang namanya KPK. Ya, tahu KPK? Apa singkatannya? Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, di situ pemerintah sudah membuat lembaga yang nantinya untuk bisa ya mengetahui kira-kira pejabat-pejabat mana sih
ya mereka yang melakukan tindak kriminalitas dengan melakukan yang namanya korupsi. Maka slogan yang kita ketahui dari KPK adalah berani jujur itu hebat, ya. Dan tidak banyak pula para pejabat itu memegang teguh aturan pemerintah dengan tidak melakukan yang namanya tindakan korupsi. Baik, dari tayangan video tadi ada yang memperoleh informasi apa saja? Tadi masih ingat? Cok, siapa? Dari video pertama tadi? Ada? Oke. Tentang apa ya, Mbak? Manfaat kejujuran. Oke, betul, tentang ada manfaat kejujuran di situ. Ya, orang yang menemukan uang tersebut nantinya ada manfaat apa? Ya, tadi ada yang diberikan imbalan sebagai rasa terima kasih orang yang sudah menemukan itu, yang memiliki barangnya kemudian memberikan sedikit manfaat kejujuran itu nanti ya diperoleh. Ada lagi tadi dari penayangan video ini? Ada tentang apa? Konsep kejujuran. Ada arti dari kejujuran. Memang ini belum kita bahas ya. Lanjut, Ibu akan menayangkan video yang kedua. Video kedua sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang senantiasa dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat yang telah diberikan kepada kita semua. Oleh karena itu, marilah nikmat ini kita pergunakan untuk mencari ilmunya Allah, agar kita senantiasa menjadi manusia yang berilmu dan mau mengamalkan ilmu. Semoga dengan ilmu inilah Allah berkenan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Peserta didikku, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Perlu diketahui bahwa jujur itu indah dan membawa berkah. Walau kadang terasa pahit di awal, tetapi akan terasa manis juga pada akhirnya. Jadi, qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun terasa pahit. Justru orang yang berperilaku jujur dapat menghindarkan kita dari masalah, dan kejujuran dapat memberikan hikmah yang baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Seperti kisah kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani. Suatu hari, Syekh Abdul Qadir yang masih belia meminta izin kepada ibundanya untuk pergi ke kota Baghdad dalam rangka menuntut ilmu. Sang ibu merestui dan diberikanlah 40 dinar emas. 1 dinar seberat 4,25 gram, jadi sekitar 4.500.000 rupiah sekarang. Berarti 40 kali 4.500.000 rupiah sama dengan 180 juta jadi milikmu untuk selamanya. Maka dia akan mendapatkan hidayah, insya Allah. Peserta didik yang berbahagia, selanjutnya marilah kita bahas bersama mengenai manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Tadi Ibu sudah menayangkan video yang kedua. Tentunya dalam video kedua ini Ibu memiliki 3 permasalahan yang nantinya bisa Anda diskusikan dengan teman-temannya. Ibu bagi dengan 3 kelompok ya. Kelompok pertama nanti Anda carikan tentang bagaimana sih konsep kejujuran secara mendetail ya. Tadi Anda sudah menyaksikan video pertama dan video kedua ya, untuk bisa Anda diskusikan bersama teman kalian. Bisa nanti dengan membuka buku paket yang sudah kalian bawa dari rumah, kemudian nanti kembali bisa dengan browsing ya. Kelompok kedua nanti membahas tentang manfaat apa saja dari kejujuran
dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan kelompok 3 nanti bagaimana cara menerapkan sifat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bagikan kelompoknya ya. Nanti 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 1, kemudian lanjut belakangnya untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Bisa dipahami? Bisa? Oke, boleh menempatkan diri kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Yuk, mari. Lembar kerja peserta didiknya untuk kalian isi dan nanti akan kita bahas setelah selesai dalam presentasinya. Jelas ya kelompok 1 ini? Oke. Nah, lembar kerjanya nanti untuk bisa kalian diskusikan ya secara berkelompok. Kelompok 2 sini ya. Oke, beserta dengan lembar kerjanya. Yang terakhir kelompok 3. Di kelompok 3 didiskusikan permasalahannya dan nanti ini lembar kerjanya ya. Silakan diskusi, saya berikan 5 menit ya untuk bisa kalian carikan permasalahan yang ada, kemudian nanti setelah 5 menit ini selesai, kemudian nanti masing-masing dari kelompok untuk presentasi ya. Silakan untuk mulai berdiskusi. Ya. Jujur. Ini lembarnya boleh dijawab, kemudian tadi permasalahannya apa untuk kelompok 2 ya. Silakan dicari, boleh dibuka, pakai dan dibuka untuk menyelesaikan tadi untuk kelompok 2-nya. Kelompok 1 diselesaikan masalahnya apa? Tadi tentang konsep kejujuran secara mendetail ya. Kemudian lembar kerjanya ya, kasih nanti bisa beri tanda checklist kira-kira mana yang masuk kelompok konsep, kemudian hikmah, ada lagi apa di situ? Manfaat ya, manfaat dan lain sebagainya. Nanti di sebaliknya ada lagi ya, ada kejujuran. Materi. Ini apa tuh? Apa sih tidak jujur atau berstatus sesuatu? Ini kelompok 3, 5 menit ya waktunya. Kita bersama. Jadi sebaliknya ada lagi tuh soal-soalnya ya kita lagi. Jadi kamu implementasi. Baik, waktu 5 menit sudah habis, tidak terasa ya. Oke, yuk silakan untuk mempresentasikan masing-masing kelompok. Mulai dari kelompok 1 dulu. Bisa ke depan sini. Presentasikan. Ya, berdiri saja dah, bapak berdiri di sini kan. Kemudian yang lain kelompok 2 dan kelompok 3 tolong bisa didengarkan kelompok 1 akan presentasi. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
moderator kelompok 1 akan membuka presentasi mengenai konsep kejujuran yang akan dipresentasikan oleh Mansur. Jadi konsep kejujuran dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan asidku atau sidik, yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Secara istilah, jujur atau asidku bermakna yang pertama kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, dan sesuatu yang baik yang tidak mencampuri kedustaan. Ya, itu menurut diskusi kelompok kami. Silahkan barangkali ada yang mau bertanya. Ya, silahkan dari kelompok 2. Adakah pembagian sifat-sifat jujur menurut para ulama? Ada. Yang menurut Imam Al-Ghazali, pembagian sifat jujur atau benar sidik sebagai berikut. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah. Yang kedua, jujur dalam perkataan, dalam huruf lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Gimana kelompok 2 atas jawabannya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 2 akan membuka presentasi yaitu manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat apa saja dari kejujuran dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. 2, mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Yang ketiga, hidup merasa lebih damai dan bahagia. Yang keempat, lebih percaya diri. Yang kelima, terhindar dari tuduhan yang merugikan. Yang keenam, memiliki banyak teman. Yang ketujuh, mendapatkan banyak pahala dan lebih mudah dikabulkan doanya. Sekian dari presentasi itu, barangkali ada yang ingin bertanya. Saya. Tiga. Dari manfaat kejujuran, adakah dalil naqli dari Al-Quran yang memerintahkan untuk berperilaku jujur? Baik, terima kasih banyak kelompok 3 atas pertanyaannya. Jadi untuk dalil naqli yang menyatakan bahwa adanya manfaat tentang kejujuran itu ada di Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwaminallahi bisyuhada'a wa la yajrimannakum syana'anu qawmin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Terima kasih. Bagaimana kelompok 3? Tidak. Barangkali ada lagi yang bertanya. Jadi sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator kelompok 3 akan mempresentasikan tentang bagaimana cara menerapkan sifat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari yang akan dipresentasikan oleh Nabi. Bagaimana cara menerapkan sikap kejujuran dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Misalnya seperti berikut. 1. Meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun. 2. Tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. 3. Mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya.
4. Melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. 5. Tidak memberi atau meminta jawaban kepada lemah ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. Bagaimana? Apakah ada yang mau nanya? Bagaimana menurut pendapat kelompok 3 tentang orang munafik? Baik, saya akan jawab dari kelompok 1. Di sini ciri-ciri orang munafik adalah ketika dia berbicara, dia berdusta atau berbohong. Yang kedua, ketika dia berjanji, dia mengingkari. Dan yang terakhir, ketika dia diamati, dia akan berkhianat. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali kita pos. Alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan ya dari masing-masing kelompok dengan permasalahannya yang berbeda-beda. Ya. Sebelum kita ke kesimpulan, tadi ada LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didik, akan kita bahas langsung ya. Masing-masing kelompok sudah dikerjakan, kita akan bahas LKPD-nya dan nanti kira-kira dapat berapa ini? Masing-masing kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Baik, kita bahas yang pertama. Nomor 1, di situ ada perintah untuk mencocokkan ya antara sebuah pernyataan ya dengan 5 soal dan juga 5 pernyataan mana nanti dikelompokkan. Baik, kita bahas pertama. Ada yang membacakan nomor 1? Siapa yang akan bicara nomor 1? Nomor 1 yuk. Dan jawabannya apa? Apa yang akan jawab nomor 1? Ya, baca. Jujur dalam niat atau kehendak perbuatan dilakukan hanya karena Allah. Besar. Terakhir nomor 5, siapa yang jawab? Oke, silakan Mas. Kejujuran peserta didik pada saat mengerjakan ulangan akan sangat membantu Bapak Ibu guru karena guru membutuhkan analisis hasil pembelajaran yang valid dan objektif. Iya, nomor 5 adalah jawabannya yang pertama, guru membutuhkan analisis hasil pembelajaran yang valid dan objektif. Baik, bisa dijumlahkan kira-kira skornya berapa? Oke, nanti kita umumkan setelah kalian untuk kembali ke tempat masing-masing. Ibu ambil rekamannya. Oke, nanti tahu total jumlahnya berapa ya. Oke. Ternyata banyak yang betul ya. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Sudah selesai Mas? Ya, oke, terima kasih. Baik, kalian bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Sudah kembali ke tempat masing-masing. Jadi sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, memberikan sebuah kesimpulan ya dari materi mempertahankan kejujuran sebagai cermin kehidupan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Yang pertama, Acu? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Bu. Ya, silakan Mas Faris. Kesimpulan yang pertama yaitu meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun. Kedua, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Ketiga, tidak menjanjikan sesuatu yang kita tidak dapat memenuhi janji tersebut. Oke, itu berarti termasuk dari perilaku, dari sifat kejujuran yang kita tanamkan setiap hari-hari, ya, baik di lingkungan keluarga, di masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Baik, ada lagi yang memberikan kesimpulan? Ya, silakan Mbak. Kesimpulan juga. Kejujuran adalah pengalaman kita
mendapatkan cinta kasih dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kebohongan merupakan kejahatan tiada tara yang merupakan faktor kuat yang mendorong seseorang berbuat kemungkaran dan menjerumuskan ke jurang neraka. Dan yang kedua yaitu kejujuran sebagai sumber keberhasilan, kebahagiaan, serta ketentraman yang nantinya akan dimiliki oleh setiap muslim. Oke, baik. Jadi itu masuk dalam manfaat kita memperoleh dari sifat perilaku jujur. Berikut lagi ada terakhir yang memberikan kesimpulan. Apa sih yang namanya dengan konsep kejujuran? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Mbak, cepat. Secara istilah jujur atau asidik bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, dan sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Oke, berarti sudah paham semuanya dari konsep, manfaat, ya. Kemudian tadi ada dalil-dalilnya Al-Qur'anul Karim yang membahas tentang perintah kita, ya, untuk berperilaku jujur. Kemudian perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari itu bentuknya seperti apa, implementasinya bagaimana. Baik, di sini sebelum kita akhiri pembelajaran kembali, Ibu umumkan ya nilai tadi lembar kerja peserta didik yang sudah kalian kerjakan secara berkelompok. Alhamdulillah ya, sudah bisa dipahami semua ya tadi ya. Alhamdulillah bisa paham. Ibu bacakan untuk kelompok 1. Wah, hebat ini kelompok 1. Semua jawabannya benar, maka nilainya 100. Luar biasa, ini ternyata betul semua paham. Untuk kelompok 2 salah 1 ya di sini ya. Dapat 90. Hanya salah 1. Dan kembali kelompok 3. Wah, luar biasa ini. Berarti kelompok 3 sama dengan kelompok 1, 100. Hari ini tuntas semua dalam pembahasan ya tentang pertahanan kejujuran sebagai cermin kehidupan. Baik, sebelum kita akhiri, boleh untuk kita refleksi sebentar, berdiri yuk. Nah, kita melakukan gerakan yang paling bagus dan untuk mengamati, kemudian berdiskusi dan presentasi. Kita akan melakukan yang namanya tepuk manfaat kejujuran ya. Bersama-sama hitungan ketiga mulai. Tepuk manfaat kejujuran. Jujur punya manfaat apa saja? 1. Kepercayaan, cinta, rasa hormat. Jujur. Yes. Alhamdulillah. Terima kasih sudah kembali. Ya, jadi berani jujur itu hebat. Ya, jangan sampai kita tergoda yang namanya bisikan setan untuk selalu mengatakan yang tidak benar atau lawannya dengan berdusta. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan kembali ditutup doa. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, oke, yuk. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda lagi, yaitu tentang sifat saja'ah. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Saya akhiri, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.